atau dijelaskan tentang keterlibatan roh, ya, sebutlah ya, bahkan dengan menggunakan kata keterlibatan roh di dalam hidup kita, di dalam pikiran kita, untuk selalu mempertanyakan kembali, ya, membuat satu perenungan, membuat satu penilaian. Sudah cukupkah yang saya buat ini untuk Tuhan? Ya. Sehingga cara kita mengungkapkan iman kita itu lebih tegas, lebih berani, ya, lebih bernilai, ada harganya, saudara ya. Saudara mau melakukan sesuatu itu seperti saudara siapkan uang, sejumlah uang untuk menebus barang. Makin tinggi nilai barangnya, berarti makin besar harganya, maka harus makin banyak uang yang saudara siapkan, gitu. Karena memang nilai itu kan juga menentukan besarnya pengorbanan kita. Tuhan kita agungkan, kita nyatakan sebagai yang terbesar di antara segalanya. Maka cara kita mengagungkan Tuhan itu harus betul-betul seharga, saudara ya, pantas gitu. Yang kita bayar untuk itu memang bukan uang, bukan angka-angka lagi, tetapi tekad, semangat, komitmen, usaha keras gitu, kengototan. Nah itu kan akan menentukan cara kita menyembah Tuhan, cara kita berbakti gitu. Begitu juga di dalam doa, karena kita berhadapan dengan Allah yang besar, berhadapan dengan Allah yang tidak ternilai sama sekali, ya, artinya tidak dapat dinilai dengan angka-angka, tidak dapat dinilai dengan jumlah-jumlah gitu. Maka yang kita beri sebagai penghargaan itu harus melampaui yang kita punya, melampaui kekuatan kita kalau bisa, ya, melampaui dari keinginan untuk nyaman gitu. Kan harus kita lampaui itu. Kita berikan itu kepada Tuhan. Dan itu yang saya sebut pengungkapan iman. Kalau kita memberi nilai yang besar, yang agung kepada Tuhan, maka cara kita beribadah lebih hormat pasti. Cara kita menyanyi lebih kusyuk berarti. Cara kita berdoa pun lebih bersemangat berarti. Nah itu yang seharusnya terjadi seperti itu. Maka di dalam pekerjaan itulah Roh Kudus memberikan kepada orang beriman ini, kepada pendoa-pendoa, kepada jemaat, satu karunia, ya, atau sebutlah kemampuan-kemampuan rohani, ya, kita sebut begitu, yang membuat kita bisa memberi sebuah pengungkapan iman, nilai dari dari pengagungan kita kepada Tuhan. Seperti halnya yang sudah kita bahas ya pada hari Selasa atau hari Rabu, ketika Roh membantu kita untuk berdoa, kita nggak tahu harus berdoa seperti apa. Takutnya kita berdoa sayang diri karena kita capek misalkan, tapi kita rindu bertemu dengan Tuhan. Maka yang saudara doakan tuh saudara berdoa seperti orang yang ingin dikasihani, ingin kalau orang ngomong ingin dinauin gitu kan. Ya Tuhan tahulah saya ini capek, tapi saya pengen. Kita jadi baper sendiri saudara. Ya. Seolah kita ingin membuat pembelaan bahwa yang kita buat kepada Tuhan ini ya kurang lebih Tuhan hargailah, walaupun memang tidak seharga.
Itu pengennya kita. Tapi masa iya sih saudara? Kita melakukan itu berulang-ulang gitu. Seolah hati kita menjadi buta, dan takutnya malah hati kita betul-betul menjadi buta. Yang harusnya kita bisa memberi lebih, kita gak bisa beri lebih. Yang seharusnya kita makin bersemangat, kita malah karena itu tadi, karena filosofi dinauin tadi. Maunya Tuhan ngertiin saya lah. Harusnya kita bisa kasih lebih karena kita sudah terlampau manja, minta Tuhan ngertiin kita gak mau kasih lebih. Kenapa? Kan Tuhan ngerti juga, kalau saya gak kasih lebih, Tuhan tahu. Nah itu kan membuat kita menjadi terninabobokkan namanya. Jadi beribadah juga tidak antusias, berdoa tidak antusias. Mau melakukan sesuatu untuk Tuhan tidak antusias. Ya merasa cukup aja. Merasa cukup ini kan belum tentu baik. Dan yang jelas saudara, yang jelas ya, merasa cukup itu berlawanan dengan ayat ini. Nah, itu yang saudara harus tahu. Merasa cukup itu sangat berlawanan dengan ayat ini. Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Itu gak memenuhi ayat ini. Sangat tidak memenuhi. Supaya memenuhi bagaimana? Yang gak boleh merasa cukup. Justru malah merasa kurang. Itu yang saya katakan kemarin. Wah rasanya saya kurang ini. Harusnya saya masih bisa bikin sesuatu lebih dari ini. Yang seperti inilah saudara, yang Roh Kudus kemudian berikan. Yang Roh Kudus kemudian gerakkan. Sehingga orang yang tadinya mungkin merasa tidak bisa melakukannya, jadi bisa melakukannya. Yang tadinya enggan melakukannya, jadi bergiat untuk melakukannya. Yang tadinya mungkin tidak mau berdoa dengan kekuatan lebih, hanya berdoa yang penting saya berdoa gitu. Ditanya apakah orang Kristen pernah berdoa, jawabannya pasti berdoa. Tapi kan ada tuh sebuah perbedaan yang mau berdoa lebih gitu. Yang mau berdoa dengan satu kerinduan yang lebih dari yang lain. Kata lebih ini sekarang kan sangat viral dipakai dalam semua khotbah, bahkan lagu-lagu. Selalu ada kata ini. Kiranya lebih lagi di dalam doa. Tuhan kiranya hadiratmu lebih lagi. Apa sih lebih lagi itu? Pernah gak saudara mikir itu? Tapi itu di dalam bahasa doa sering itu. Tuhan kiranya kasihmu lebih lagi. Mari saudara kita menyanyi dengan lebih lagi. Apa itu coba? Pemimpin pujian gak jarang loh menyuarakan itu. Pernah saudara dengar itu? Biarlah hadirat Tuhan akan lebih lagi. Lebih apa? Lebih lama. Ya saudara bertahan gak? Kan gitu masalahnya. Yang lebih-lebih ini kadang gampang kita ucapkan, tapi gak ngerti filosofinya. Maka Roh Kudus akan melengkapi saudara di dalam pikiran kita untuk mencapai yang lebih ini. Gak cuman klise, gak cuman kata-kata doang. Ya, biar kasih Tuhan lebih, ayo lebihnya apa ini? Kita bisa gak hitung, kita bisa gak urutin lebihnya apa? Mari kita menyanyi supaya hadirat Tuhan lebih lagi. Apa yang lebihnya? Gitu. Apakah lebihnya itu ada pada hadirat Tuhan atau lebihnya pada respon kita? Mari kita menyanyi dengan lebih lagi. Ya, lebih apa ini? Lebih kuat, gitu. Nyanyi lebih lama, gitu. Lebih girang, saudara. Tepuk tangan lebih keras. Kita kan seringkali malas atau enggan membuat ukuran seperti ini. Tapi yang jelas saudara harus tahu kata lebih lagi ini sebenarnya adalah tuntutan. Sadar gak sadar kita mengucapkannya di dalam bahasa mimbar, bahasa pujian, bahasa doa. Sadar tidak sadar saudara mengucapkan ini, artinya sadar tidak sadar itu entah tahu, entah ngecap, entah ngikutin orang lain. Tapi ini tuntutan sebenarnya. Tuntutan di dalam sebuah kegiatan rohani. Entah nyanyian saudarakah, entah pujian saudarakah, entah penyembahan saudarakah, entah doa saudara, ini tuntutan. Sadar atau tidak saudara, kita mengucapkan itu. Maka kemarin kita belajar, kalau sebenarnya pikiran kita mempertanyakan ulang, percayalah saudara apa yang lebih ini, saudara akan temukan nanti jawabannya. Oh lebih ini maksudnya begini. Ada yang gak cocok dengan cara saya, gaya saya,
motivasi saya dengan yang saya minta. Saudara kalau berdoa, beribadah kepada Tuhan, saudara minta Tuhan kerjakan sesuatu, yang di dalam bayangan kita apa? Langsung selesai, kan begitu. Tuhan jangan kerja tanggung-tanggung, jangan kerja bertahap, jangan kerja berproses. Tuhan tolong, kalau perlu tuntas. Artinya apa? Kalau sembuh tuntas, jangan sembuh bertahap. Kalau sembuh bertahap sama dengan minum obat. Ya kan? Kalau minum obat kan gitu kan. Pilek, minum obat hari pertama, kemudian cairan yang keluar makin dikit. Hari kedua udah 2 jam sekali keluar. Hari ketiga 6 jam sekali keluar. Hari keempat sama sekali nggak keluar. Itu namanya kesembuhan bertahap. Tapi kalau kita berdoa sama Tuhan, selalu yang kita dambakan apa? Tuhan sembuhkan tuntas, jangan bertahap. Nah pertanyaannya, yang kita beri kepada Tuhan itu sudah seharga atau belum? Sudah nilainya sama atau belum? Ya. Atau jangan-jangan kita menyanyi juga bertahap. Dari mulai, Tuhan saya pengen Tuhan tolong saya, tapi hari ini karena saya capek, jadi kalau saya berdoa aja pelan-pelan. Tuhan, gitu, pelan-pelan. Lalu saudara komit, besok saya akan berdoa dengan lebih semangat. Yesus, gitu. Itu kan saudara sudah ngerancang untuk bertahap. Ini contoh, saudara. Hari ketiga baru saya akan histeris, misalkan begitu. Silakan. Kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan untuk cepat, tapi kitanya sendiri yang melakukannya bertahap, seharga nggak itu namanya? Kan tidak. Maka supaya seharga, kita pikirin lagi. Kemarin tuh saya berdoa itu pelan-pelan cukup nggak ya? Kita giatin, kan gitu toh. Itulah makanya kalau kita rangkum semua khotbah-khotbah kita dari hari pertama, akan sampai saudara ke sana. Nah ketika kita sudah memikirkan hal itu, maka satu hal nanti yang timbul di dalam perenungan kita. Kalau kita belum mampu untuk melakukannya, tapi kita rindu sekali. Roh Kudus itu bisa saudara memberikan kita sebuah kemampuan adikodrati namanya. Kemampuan yang sifatnya kemampuan rohani yang luar biasa. Yang dapat melahirkan perkara heran dari mulut kita, dari tubuh kita. Ya. Tapi semuanya sebenarnya Roh Kudus yang sudah yang sudah menaunginya. Bukan mengambil alih sebetulnya. Tapi Roh Kudus menggerakkan dan memampukan kita. Sehingga Paulus berkata di dalam Roma 12 ayat 4 sampai ayat 8 begini. Roma 12 ayat 4. Sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Ya. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jadi yang Tuhan berikan orang bernubuat itu tergantung imannya juga. Makanya teliti betul saudara di dalam memahami dan menerima nubuat. Kalau pengungkapan iman orang ini pun yang kita kenal, yang kita tahu ternyata juga belum baik, maka nubuat itu pun bisa saja hanya merupakan karang-karangan maksud saya. Itu ya. Bahasa sekarang itu settingan. Pengungkapan iman. Karena imanlah maka Allah bisa memakai mata kita untuk melihat sesuatu yang akan terjadi di masa akan datang. Karena iman kita lah Allah bisa memakai mulut kita untuk mengucapkan sesuatu yang akan terjadi di hari depan kita. Nggak harus jauh-jauh. Bisa 1-2 hari. Gitu. Bisa 1-2 minggu.
Enggak berarti nubuat itu harus bertahun-tahun, saudara. Sesuatu yang masih di depan kita. Tapi semua tergantung dengan iman. 7, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa membagi-bagi sesuatu, hendaklah yang melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Itu tetap ada dasarnya tadi. Dasarnya apa? Itu tadi, kalau yang nubuat dasarnya harus punya iman dulu. Sebab kalau tidak punya iman, lalu Allah kasih lihat sesuatu yang akan datang, saudara bisa jadi ragu. Ya bener gak nih? Ya. Mau bernubuat, kita sendiri tidak yakin dengan apa yang kita katakan, saudara. Allah tidak akan kasih. Jadi karunia ini sebab akan tetap sebanding, senilai dengan harga yang sudah kita beri kepada Tuhan. Pengungkapan iman tadi. Lalu apalagi? Kembali tadi ke ayat 7. Kalau melayani, maka kita juga harus melayani. Sudah terbiasa dengan pelayanan, maka Allah akan mengaruniakan apa yang lebih nanti dari pelayanan itu sendiri. Yang belum mungkin, saudara, harusnya di dalam tahapan saudara, harusnya saudara belum mahir, tapi tiba-tiba saudara jadi bisa. Itu Allah bisa lakukan, saudara. Bisa, ya. Hanya kita gak punya cerita soal itu. Tapi bisa. Ya, saya ingat itu cerita papi saya sendiri. Papi saya itu bukan seorang pianis, bukan guru piano. Tapi bisa main piano rumahan. Itu saya tahu sendiri ceritanya. Hanya main piano rumahan. Bukan seorang pianis. Beda kalau dibandingkan dengan Hagatha. Karena memang kita lesin dia. Dia tahu bahkan teorinya. Ayah saya tidak punya. Hanya cuman menang feeling. Satu kali, saudara, waktu zaman dulu masih ada kegiatan gereja namanya Pesparawi. Ya, pesta paduan suara gerejawi. Antar gereja, antar wilayah, antar daerah dulu masih ada itu. Ya kalau yang di usia kita muda-muda mungkin banyak yang gak ingat lagi. Nah, menanglah kemudian gereja tempat di mana ayah saya itu membantu, ya, di GPD Aris Munandar itu di Malang. Menanglah di situ ceritanya. Ya, lalu kemudian mewakili, karena menang, mewakililah kemudian kontingen Jawa Timur di tingkat nasional. Pianisnya gak ada. Gitu. Yang memang biasa main, saya nggak tahu, saya lupa, sakit atau bagaimana, tunjuklah, udah Niko aja, ya, nama papa saya. Dia kan juga bisa, tapi mainnya ya main rumahan, saudara. Pede aja, cuman menang berdoa, ya Tuhan ini pelayanan. Ya main bisa, betul-betul kayak pianis, saudara. Mau saya tanya, emang papi mahir? Enggak. Kok bisa jadi? Kebetulan aja katanya. Ya karena disuruh, ya udah main aja. Mau berantakan kayak mau jadi kayak. Gitu. Tapi Tuhan tolong, saudara. Sehingga jari-jari ini bisa memainkan bak seorang pianis. Gitu. Dapat, saudara. 2 besar. Oh lumayan toh. Gitu. Untuk seorang pianis dadakan yang bukan pianis. Cuman main rumahan. Saya tanya, papi ngapain di sini? Ya berdoa aja lah, minta Tuhan pimpin. Baru saya mikir lama-lama. Waktu itu saya nggak kepikiran. Tapi lama-lama saya mikir, mungkin ini disebut dengan karunia pelayanan. Yang kita belum ada dalam tahap mahir, tapi karena kebutuhan tertentu, Allah jadikan, saudara. Kita mahir. Itu bisa, jangan dipikir tidak. Makanya yang penting punya dulu basic pelayanan. Lalu apa lagi? Baiklah karunia untuk mengajar. Baiklah kita mengajar. Udah pernah dulu mengajar, tahu dulu teori mengajar.
Tapi mungkin untuk satu waktu ketika kita kehilangan cara untuk membuat orang minat belajar, Allah kasih tahu bagaimana caranya membuat orang menjadi berminat belajar, bisa mengajar. Itu pun saya sebut karunia karena kita nggak punya waktu untuk belajar. Belajar dengan literasi, belajar dengan buku kita nggak punya. Lalu apa lagi? Ayat 8, jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Sudah pikir menasehati juga susah? Menasehati di sini maksudnya sama dengan bersaksi, tapi muatannya itu adalah Alkitab. Di dalam bahasa aslinya. Jadi bukan nasihatin asal, ayo semangat ya gitu. Kehidupan ini seperti roda, ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Bukan cuman begitu saudara, itu kan nasihat ngecap namanya. Yang orang lain juga punya formulasi seperti itu. Nasihat di sini maksudnya kata-kata yang membangun karena saudara bawa satu kebangunan rohani dari berita Alkitab. Itu maksudnya. Saudara bisa ngomong tentang Alkitab kepada orang lain, padahal saudara gak ngerti Alkitab. Tapi Anda bisa tiba-tiba menasihati seseorang, membangkitkan semangat seseorang pakai ayat Alkitab. Padahal selama ini boro-boro saudara nyari ayat di susah setengah mati. Mana ayat yang penting ya, mana ayat yang kurang penting. Dulu waktu saya sekolah Alkitab, itu populer ada ayat kelas 1, ayat kelas 2, ayat kelas 3. Artinya ayat kelas 1 itu di luar kepala saudara. Nggak boleh di kepala lagi, harus di luar. Artinya sudah lebih dari sekedar menghafal. Itu namanya ayat kelas 1. Kalau ayat kelas 2 masih ada di kepala. Gitu, masih perlu diingat-ingat dulu. Ayat kelas 3 mesti dicoret di Alkitabnya. Oh iya, itu dulu saya begitu. Gitu. Kalau yang dicoret itu pindah dari kelas 3 ke kelas 2 berarti saudara harus ingat terus itu. Makanya setelah selesai angkatan selama 9 bulan kita berlomba. Siapa yang paling banyak bisa mentransformasi ayat dari kelas 3 menjadi ayat kelas 1. Dari mulai, kan pertama mulai dari kelas 3 dulu dong. Kita coretin nih, ini penting nih coretin. Gitu. Selama 9 bulan, 9 bulan gak ada yang dikerjain saudara. Baca Alkitab, ya. Setelah itu apa lagi? Bersih-bersih, cabut rumput, cuman itu aja. Makan, tidur, berdoa. Itu sekolah Alkitab. Ya, sekolah Alkitab jadi semangat saudara ya. Udah. Setelah itu pindahin ayat kelas 3 menjadi ayat kelas 2. Harus ada di sini. Nggak boleh dibaca lagi, harus diapal. Tapi masih kelas 2 artinya masih ada di dalam otak ini. Tapi lama-lama ayat itu udah di luar kepala saudara. Artinya nggak perlu diejak lagi, nggak perlu diingat, udah bisa diucap. Itu dulu kita ngitung siapa yang paling banyak bisa membuat ayat-ayat dari kelas 3 menjadi kelas 1. Itu aja perlu proses. Tapi tiba-tiba saudara bersaksi, nggak punya ayat kelas 3 langsung saudara bawa ayat kelas 1 misalkan. Cakep banget nih. Ya. Pengkhotbahnya aja belum pernah khotbah dari ayat ini saudara sudah bisa bersaksi loh. Dari mana tuh datangnya? Roh Kudus. Untuk satu waktu Allah mungkinkan itu saudara. Bisa. Lalu apa lagi? Ayat yang masih ayat 8. Siapa yang membagikan sesuatu hendaklah ia melakukannya dengan senang hati, dengan hati yang ikhlas. Membagikan sesuatu ini artinya ada yang Tuhan nanti bangkitkan. Satu karunia pelayanan yang namanya mendanai ya, mensponsori, bukan mendonor, mensponsori. Saudara jadi ringan bisa memberi. Lalu modelnya apa? Memang sudah punya dari dulu hati yang rela memberi, nggak hitung-hitungan. Satu kali waktu saudara, tiba-tiba untuk kebutuhan tertentu ada orang yang berani berkorban. Langsung kasih satu jumlah yang besar sekali yang dia sendiri pun sebetulnya belum pernah menabungnya. Untuk yang itu saya punya kesaksian tuh dari jemaat Losufan. Tapi saya nggak mau sebut orangnya, ya, supaya jangan nanti saudara kemudian bisa jadi viral. Saudara ingat kan waktu gereja ini sedang dalam pergumulan, 4 bulan kita perlu waktu untuk membangun. 4 bulan ya. Mana itu mandornya? Mandornya nggak datang. Tommy kan mandornya.
Dia yang nongkrongin tuh tiap hari di sini. Ya, makanya saya bilang dia mandornya. 4 bulan kalau nggak salah. Tapi dalam masa 4 bulan itu, karena saudara tahu bahwa kita nggak pernah punya uang yang standby di kas saldo. Dia ada bendahara di sini, gitu. Bahkan ketika kita beli saja rumah ini, saldo nggak sampai 6 juta, saudara, seingat saya. Nggak sampai 6 juta mau beli rumah, belagu banget gitu ya. Tapi ya ini karena kita punya iman lah sebutnya, itu karunia iman juga. Jalan bisa kita beli. Tapi ketika ada waktunya seolah dana itu mulai mengecil, kebutuhan tetap, kebutuhan untuk material tetap, tapi uang tidak ada. Ada satu jemaat di Losuvan ini, saudara, 2 kali dia berikan dari sebutlah dari itu korban dia. Jadi harusnya dia pakai uang itu untuk pengobatan. Dia sudah kumpulkan itu dan gak sedikit, saudara, jumlahnya. Gak sedikit, 30-an juta seingat saya. Dan itu 2 kali dia lakukan. Sudah dia tabung itu untuk pengobatannya. Lalu dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau saya sembuh ini, maka uang ini tidak akan masuk ke tabungan saya. Saya kasih untuk gereja. Sembuh, saudara. Uang yang sudah dia siapin untuk pengobatan, betul dia kasih ke saya. Itu 2 kali. Gitu. Jadi saya percaya bahwa itu terjadi pun masuk di dalam kategori ini. Yang dia sendiri belum tentu, saudara, kalau dia ngumpulin niat, saya pengen nih bantu gereja, saya mau nabung dulu, boro-boro 30 juta setahun dapat. Hanya karena dia sakit, gak tahu dari mana caranya kok bisa. Kalau orang sakit memang tabungan bisa tadi gede seketika ya. Heran saya, saudara ya. Itu sampai sekarang. Kalau sakit mendadak tabungan kita bisa jadi banyak aja gitu. Walaupun kita tahu tuh habis dalam waktu 1 minggu. Dan itu terjadi, saudara, 2 kali. Jadi tidak ada yang saya katakan kebetulan, Roh Kudus bekerja di situ. Lalu apa lagi? Ini kan saya langsung pada contohnya. Masih ayat 8. Siapa yang memberi pimpinan hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Nah, pimpinan ini baru teladan. Nggak asal ngomong, nggak asal perintah, tetapi memberi contoh. Nah, memberi contoh ini kan berarti orang yang memang sudah punya semangat melakukannya dari awal gitu loh. Sudah punya modal untuk apapun saya lakukan. Jadi dia sudah dilihat sebagai orang yang selalu punya inisiatif, punya pekerjaan lebih, punya aktivitas lebih. Sudah ada modalnya. Allah tinggal tambahkan. Dia menjadi pimpinan, menjadi teladan. Terakhir, siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kata kemurahan ini sebenarnya bukan karunia yang paling umum, saudara. Mengambil tempat untuk semua karunia yang sudah diceritakan di sini. Apa saja, saudara. Termasuk ketika saudara mau menuntun orang yang sedang bersedih hati. Kayaknya saudara terlalu sayang sekali dengan orang yang mungkin sedang galau hidupnya, saudara dampingi. Saya lupa saudaranya, tapi saya pernah hanya menemani satu pasien. Sudah gawat sakitnya, ya, itu sudah lama sekali berlangsung. Lalu dia minta saya datang. Ketika saya datang, ya, dia tahu saya datang, saya duduk di sebelahnya. Dia cuma nangis. Dan itu nangisnya tuh bisa bermenit-menit, sudah lama sekali. Ya saya diem aja kan. Ya, karena yang menangis ini perempuan. Saya kan laki-laki kan, saudara. Gak mungkin waktu nangis saya bilang cup, gitu kan gak mungkin tau. Saya diemin aja. Saya liatin. Saya pandang gitu. Jadi saya nggak buang muka, saya liatin. Dan dia tahu, saya lihat. Tapi saya lihat tidak dengan cengengesan, saudara ya. Saya lihat itu dengan serius. Saya lihat dengan perasaan iba gitu.
Pokoknya adalah semacam empatik saya begitu. Saya buat jiwa saya larut di dalam kesedihan. Walaupun saya nggak tahu dia nangis karena apa. Tapi saya anggaplah saya itu ada di dalam bagian masalahnya. Itu cara saya berempatik dengan dia. Ya saya tertegun aja. Terus kemudian dia, maaf ya Pak Pendeta, saya nangis. Ya nggak apa-apa. Saya ada di sini. Kamu panggil saya untuk apa? Ya saya pengen Pak Pendeta pokoknya saya pengen ada Pak Pendeta aja di sini. Saya tahu kalau Pak Pendeta pasti satu waktu bisa berdoa buat saya. Oke. Udah dia baru cerita tentang asal penyakitnya. Perasaan belum 1 menit, nangis lagi sebenarnya. Nangisnya bermenit-menit lagi. Saya tunggu lagi. Saya nggak terasa di situ hampir setengah hari loh saudara. Nemenin dia nangis, ngomong, tapi lebih banyak nangisnya daripada ngomongnya. Saya marah nggak kira-kira? Enggak. Kalau mungkin yang lain akan berkata gini, lu ngapain nyuruh gue ke sini? Gitu. Cuma nonton lu nangis gitu kan. Saya enggak. Saya tahu bahwa orang ini butuh sesuatu. Dan memang hanya satu yang dia butuhkan, butuh untuk ditemani aja. Setelah bilang udah tenang. Ketika udah berapa? Saya rasa udah 4 jam, hampir setengah hari. Udah tenang. Ya kita berdoa. Berdoa lebih nangis lagi. Ya, enggak berdoa aja nangis, apalagi berdoa saudara. Saya biarin dia menangis. Udah, saya biarin dia nangis. Saya memang sengaja. Orang kalau sudah sumpek kali saudaranya harus begitu, dia biarin nangis. Begitu sudah nangis sudah berhenti, ya, puji Tuhan, Tuhan baik. Ya Tuhan berkati keluarga. Walaupun ibu ini sakit, tapi suami Tuhan tetap berkati, anak-anak. Saya ngomong begitu, nangis lagi dia. Saya tungguin lagi. Tapi saudara tahu nggak? Justru ketika dia sembuh, Tuhan akhirnya izinkan dia sembuh. Dia sangat berterima kasih sekali. Kenapa? Hanya karena dia bilang ini, belum ada loh Pak, orang yang mau nungguin saya setengah hari, cuman duduk begitu. Saya nangis ini bukan cuman karena ada Bapak. Banyak kali saya nangis, cuman orang sumpek pulang. Bapak doang yang betah. Dalam hati saya puji Tuhan, untung saya betah-betahin saudara. Lu ya, jujur kalau enggak saya juga aneh juga duduk di sini, lihat kiri kanan, nggak ada orang, semua orang pasien, gitu. Nangis, diem, sampai ada yang susternya bilang, Bapak keluarganya? Oh ya, saya keluarga dalam Tuhan, saya bilang. Ya. Dipikirnya, ini kan kok betah sekali. Tapi memang ada orang butuh seperti itu. Ini ayat ini mau bilang begitu saudara. Ada yang memberi kemurahan, itu maksudnya ada Tuhan gerakkan sudah tiba-tiba peduli sama orang. Tapi kalau saudara lakukan itu dengan kekuatanmu sendiri, bosan. Tapi kalau karena kebutuhan saudara, karena kebutuhan dari orang itu, dan karena Tuhan tahu saudara mungkin juga mempunyai kepedulian, kan ada modalnya. Satu waktu Tuhan bisa kondisikan saudara seperti itu. Tapi itu namanya pengungkapan iman kan. Betahnya kita melayani orang. Betahnya saudara mendampingi seseorang. Kan itu nilai dari aktivitas. Betahnya saudara berdoa. Kadang-kadang saya heran. Aduh, tiap hari saya selalu menjelang mau ibadah ini saudara. Ya, saya dari pagi itu selalu sudah keluar rumah dari pagi. Karena ada banyak tugas, banyak pekerjaan. Ya. Tapi jam-jam 4 gitu. Menuju kemari. Gitu. Kadang saya sudah standby di sini jam 5, tapi di parkiran di Loka Indah saya di mobil, saya baca-baca Alkitab gitu. Saya kadang-kadang bertanya sama Tuhan, ada lagi gak jemaat yang mau datang? Ini doa yang paling melelahkan loh. Kenapa? 10 hari berdoa melulu. Udah begitu gaya doa lu Sufan ini yang paling aneh mungkin. Kenapa? Nyanyi 3 pujian, setelah itu juga penyembahan hanya 3 kali. Saya tuh berdoa, nunggu 30 menit, 40 menit, nyanyi lagi. Kalau gereja lain mah iringin musik. Menjemukan sekali berdoa itu. Saya gak tahu, apakah saudara sampai hari ke-8 ada yang sudah mulai berkata, capek ya berdoa itu. Kalau saudara bilang begitu, gak apa-apa, bagus. Kenapa? Karena artinya kau tidak mengingkari saudara tubuhmu.
Alkitab bilang doa itu memang bisa menjemukan kok. Alkitabiah, saudara, capek saya berdoa, bagus. Tapi kalau karena capekmu kau tidak bisa membayar harga yang sama untuk imanmu sendiri mengalami pekerjaan Tuhan, itu yang gak bagus. Paham ya, saudara? Kalau saudara mulai berkata, capek lo berdoa, bagus. Andanya engkau tidak mengingkari. Karena ada orang yang mungkin sangat pede sekali. Capek gak berdoa? Oh enggak dong, berdoa aku gak capek. Ini tepuk punya, saudara. Ya, orang sombong rohani nih ketahuan nih udah begini nih. Capek, saudara, jangan bilang gak capek, ya kan? Berlutut lagi. Udah begitu-begitu amin, saudara klek gitu kan. Saya tahu itu, saudara. Ya. Tapi herannya sampai hari ke-8 saudara masih datang melulu gitu loh. Ya. Ya nggak tahu apakah ada dopingnya yang sebelah kiri sana, saya nggak tahu nih ya. Karena sudah mulai dari ada kacang hijau, apalagi kue tiaw, aduh udah deh. Saya nggak tahu, saya rasa saudara nggak cari itulah ya. Kalau cuma cari itu mah hari-hari juga saudara bisa cari. Tapi saya selalu bersyukur, Tuhan, yang kita buat ini apa sih sebenarnya? Berdoa itu menjemukan, melelahkan, tapi masih ada yang mau berdoa. Itu buat saya saja sudah merupakan sebuah sukacita, saudara. Karena artinya, saudara tahu, saudara tidak mengingkari tubuhmu lelah. Tapi saudara masih mau membuat harga yang sama dengan apa yang engkau minta dari Tuhan. Gitu. Anugerah besar itu akan datang sesuai dengan modal besar, saudara. Sama upah besar akan menanti orang yang kerjanya memang tenaganya besar. Ya toh, saudara kerja banting tulang, pasti hasilnya lebih banyak dengan yang kerja asal-asalan. Maka percayalah kalau saudara berdoa juga, seperti orang bekerja banting tulang, Allah juga siapkan yang lebih mahal dari hanya sekedar berdoa asal-asalan. Saya percaya itu, saudara. Dan karena itulah saya bersyukur, artinya di saat kita tidak mengingkari tubuh kita lelah, tapi toh kita tetap berdoa, kita sudah mulai bisa belajar untuk memberikan penghargaan ini. Kita memberikan kelayakan, nilai yang layak antara apa yang mau kita minta, yaitu Roh Kudus, dengan apa yang bisa kita beri untuk Tuhan, tubuhmu. Itu, maka saudara akan dilengkapi dengan karunia ini. Tiba-tiba saudara akan menjadi orang yang makin kuat. Saya kasih kesaksian, saya tutup dengan kesaksian. Orang yang gampang sekali pusing kalau saya ada di dalam satu kondisi yang yang tegang. Itu saya ngomong terlalu kencang, lalu kemudian saya tertawa terlalu terbahak-bahak, atau saya menangis juga dengan terlalu terlalu sedih, itu pusing saya. Tapi herannya untuk berdoa itu tidak pernah ada. Padahal kalau berdoa energi saya besar, saudara. Saya berdoa sungguh-sungguh. Seperti orang mau teriak. Dan itu biasanya pusing. Ya, kecuali orang yang sehat ya. Mungkin saya ada sakit, saya nggak tahu juga. Saya kalau udah ketawa terbahak-bahak pusing. Tapi herannya untuk berdoa kok enggak. Tapi saya juga heran, kenapa Tuhan nggak sembuhkan saya kalau begitu? Loh iya. Tapi saya tidak membuat kemudian semacam satu pembelaan argumentasi. Karena Tuhan gak sembuhkan, udah saya gak berdoa lagi. Saya justru takutnya, saya gak berdoa, saya makin sakit malah. Ya sudahlah, apa yang mau Tuhan buat terserah Tuhan. Tapi yang saya buat, itu juga terserah saya. Sama tuh. Apa yang saudara minta, lalu Tuhan kasih atau tidak, terserah Tuhan. Tapi untuk mendapatkan itu, saudara lakukan apa? Yang terbaik kan? Minta dengan sungguh-sungguh. Saudara menyanyi dengan segenap hati. Itu kan urusan saudara. Mau nyanyi sungguh-sungguh atau separuh hati atau setengah hati. Gitu ya. Atau dengan hati-hati atau tidak ada hati. Terserah saudara. Yang saudara pikirin bukan apa yang bisa saya dapat dari Tuhan. Gak usah saudara pikirin itu. Itu urusan Tuhan. Yang saudara pikirin, saudara mau setengah hati, mau sungguh-sungguh, sepenuh hati, atau hati-hati, atau tidak punya hati, saudara pikirin itu sekarang. Anda berdoa seperti itu saja. Tuhan yang bisa menilai kok. Orang seperti ini harus saya kasih seperti apa.
Orang yang sepenuh hati saya kasih bagaimana. Orang yang enggak punya hati saya kasih apa. Itu Tuhan tahu. Enggak usah kita ajarin yang seperti itu. Jadi kalau berkat Tuhan, urusan Tuhan, maka respon ibadah kita itu urusan kita. Jangan dibalik saudara. Tuhan tolong dong urusin ibadah saya. Saya ini enggak bisa ibadah. Saya tuh pengen ibadah, tapi gimana caranya ibadah diberkati? Jangan minta Tuhan ubah saudara, pikiranmu ubah dulu dong. Gitu. Tuhan saya ini pengen diberkati, orang lain kok bisa dapat kerjaan banyak langsung gampang diberkati. Tuhan kasih uang sama saya kayak, nggak bisa dong. Pikirin dulu bagaimana cara kita bekerja dengan baik, kan begitu. Jadi urusan Tuhan, saudara, Tuhan mau kasih apa? Urusan saudara mau buat apa untuk Tuhan? Match, ketemu nanti. Deal or no deal terserah saudara kan. Paham ya saudara? Jadi hari ini kita berdoa. Tuhan bisa memberikan kepada saudara kemampuan-kemampuan ini. Tiba-tiba Tuhan bisa membuat saudara dapat berkata-kata dari di luar kebutuhan yang saudara-saudara rencanakan. Tiba-tiba saudara bisa berdoa untuk orang lain. Tiba-tiba saudara bisa berdoa bahkan untuk orang-orang yang saudara benci. Padahal awalnya boro-boro kita mau berdoa untuk orang yang kita benci saudara. Tapi Allah bisa membuat lo itu. Karena saudara sudah mulai punya pengungkapan iman yang baik. Kenapa mikirin terus, Tuhan cukup gak yang saya buat ini? Kalau belum cukup, saya ingin mulai hari ini saya benahi. Yang cukup buat Tuhan seperti apa? Berdoa serius. Sejak mulai berlutut, saya akan sentuh langsung hadirat Tuhan. Saya akan konsentrasi dulu. Karena ada orang yang berdoa itu masih repot dengan posisinya saudara. Berlutut, masih dilipitin 5 menit sendiri itu saudara. Ampun, mau berdoa aja repot banget gitu. Tinggal berlutut aja gitu. Karena repot itulah kita jadi malas nanti. Ya udah 10 menit. Begitu yang lain sungguh-sungguh, ya telat gue. Udah saya berdoa, besok aja saya mulai dari awal. Nggak akan jadi itu. Percaya sama saya saudara. Banyak tingkah. Jangan banyak tingkah lah. Banyak berdoa aja. Ya, kita berdoa sekarang saudaranya. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sepenuh hati. Urusan Tuhan lah dia mau kasih.